Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deki Andriansyah, NPM 201302518. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang program membuat kalender. Yang pertama, di sini ada include iStream dan ada fungsi include, yang dimana include library ini untuk memberitahu compiler library mana yang ingin digunakannya. Lalu setelah itu ada using namespace std. Yang using namespace std ini berfungsi untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang terdapat dalam namespace std. Lalu selanjutnya di sini ada int main. Int main ini adalah fungsi utama dari program yang saya buat ini. Lalu setelah int main itu ada kurawal buka. Kurawal buka ini bisa diibaratkan sebagai gerbang awal. Nah, di dalam isi dari kurawal buka sampai kurawal tutup ini mencakup satu ruang lingkup dari kurawal buka sampai kurawal tutup ini. Lalu setelah itu ada pendeklarasian variabel. Di sini saya mendeklarasikan bulan, tahun, hari pertama dan jumlah hari itu dalam bentuk tipe data integer. Lalu setelah itu kita disuruh di sini ada cout masukkan tahun. Di sini cout ini maksudnya adalah yang akan ditampilkan ke layar. Misalnya jika kita mengeksekusi program ini, nanti akan tampil masukkan tahun yang pertama itu. Yang pertama ada masukkan tahun. Lalu cin ini adalah nilai yang diinputkan oleh user. Lalu ada cout line, ini fungsinya untuk membuat baris baru. Lalu selanjutnya ada masukkan bulan, lalu user menginputkan nilai bulan, lalu membuat baris baru lagi. Lalu selanjutnya juga ada ini masukkan hari pertama, lalu user menginputkan nilai hari pertamanya. Lalu setelah itu ada switch dan cache. Switch dan cache ini berfungsi untuk pengambilan keputusan dari beberapa kondisi. Nah, misalnya di sini saya switch bulan, ada cache 2, cache 4, 6, 9, 11, lalu cache 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Di mana totalnya ini ada 12 cache yang bermaksud seperti bulan ini, ada 12 bulan. Nah, di case kedua, jika tahun yang dimasukkan user di mode hasilnya 0. Nah, di sini maksudnya itu jika tahun yang dimasukkan user itu di mode 400 hasilnya sama dengan 0, atau nilai tahun yang dimasukkan user di mode 4 hasilnya sama dengan 0, dan tahun yang dimasukkan oleh user itu di mode 100 hasilnya tidak sama dengan 0, maka jumlah hari dari bulan kedua atau case kedua itu adalah 29, di mana jika jumlah harinya 29 itu adalah tahun kabisat. Jika pernyataan dari if ini tidak memenuhi persyaratan dari program, maka else. Jumlah harinya itu adalah 28, yang berarti bukan tahun kabisat. Lalu di sini ada break untuk mengakhiri perulangan dari switch cache atau percabangan dari switch cache. Lalu ada cache 4, 6, 9, dan 11.
case 4, 6, 9, dan 11 ini hampir sama dengan case 2 yang else. Dia berarti hampir sama dengan case 2, tetapi yang berbeda adalah jumlah harinya. Di case 4, 6, 9, dan 11, jumlah harinya itu 30. Lalu di case 1, 3, 5, 7, 8, 10, dan 12, itu jumlah harinya adalah 31. Lalu selanjutnya di sini ada cout Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, yaitu nama-nama harinya. Di sini cout ini akan menampilkan di layar kita nama-nama hari tersebut, yaitu ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Lalu setelah itu ada proses perulangannya. Ini adalah proses perulangannya. I sama dengan 1. I kurang dari hari pertama, I plus plus. Cout slash T. Nah, slash T ini fungsinya untuk memberikan jarak antar karakter. Di sini adalah perulangan untuk menentukan hari pertama. Lalu yang kedua adalah perulangan untuk menentukan jumlah hari. Jika J plus hari pertama dikurang 2, lalu di mod 7, hasilnya sama dengan 0, dan J tidak sama dengan 1. Lalu setelah itu cout J. J ini adalah sudah berupa hasil dari proses ini, proses perulangan jumlah hari ini. Lalu ada cout N-line, ini fungsinya untuk mengganti baris baru. Lalu ada return 0. Return 0 ini berfungsi untuk mengakhiri eksekusi dari fungsi main. Lalu ada yang terakhir ada kurawal tutup, yang berarti gerbang penutup dari gerbang awal yang kita buat tadi di atas. Mungkin kita bisa langsung ke contoh pengeksekusiannya. Yang pertama buka CMD. Lalu arahkan ke file, lalu arahkan CMD-nya ke file di mana programnya disimpan. Lalu untuk mengcompile-nya itu bisa kita ketikkan g++ min o tes. Tes ini adalah nama program, nama berekstensi exe.exe dari program. Di sini saya memberikan nama tes. Lalu lokasi file dari program kalendernya. Lokasi file dari program kalendernya saya letakkan di D, lalu di folder kuliah dengan nama kalender.cpp. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa ketikkan nama berekstensi .x dari program kalender.cpp-nya. Lalu di sini ada masukan tahun. Masukan tahun itu yang ini, cout masukkan tahun. Maka tampil di layar, yang pertama kita disuruh memasukkan tahun. Nilai yang
sin ini tahun itu adalah nilai yang kita inputkan. Misalnya di sini saya memasukkan tahun 2021. Lalu masukkan bulan. Di sini saya akan mencoba masukkan bulan 6. Masukkan hari pertama sesuai tahun yang diinput. Misalnya hari pertama dari bulan 6 tahun 2021. Di sini ada keterangannya. 1 itu sama dengan minggu, 2 sama dengan Senin, dan seterusnya. Dan hari pertama di bulan 6 itu adalah hari Selasa. Hari Selasa berarti 3. Nah, di sini sudah tampil kalendernya. Itu tanggal 1 di hari Selasa. Itu tanggal 1 di hari Selasa dan berjumlah 30 hari. Mungkin bisa kita cek di kalender apakah sesuai. Bisa kita lihat sesuai dengan kalender, di mana hari pertama itu hari Selasa tanggal 1. Lalu berjumlah 30 hari. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.